Idil Fatah hasba biqadihi rufi'u wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi' fanas'alul madnana ayyujirana minar ya mudha'ifan ujurana. Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Ini adalah pertanyaan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai basa-basi. Tapi jangan salah, sebagian yang lain ada yang benar-benar bertanya tentang kabar dengan ketulusan dari dalam hati. Oke teman-teman, kenalin, namaku Laila Mei. Di kesempatan kali ini aku ingin membawakan sebuah podcast fiktif naratif bertajuk Tekad Kuat Pemuda Cahaya Bagi Bangsa Indonesia. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Tegar Dani Klasin. Panggilannya Dani. Pemuda ini lahir pada tanggal 29 Februari tahun 2000 menurut penanggalan Masehi. Di suatu hari, pada ulang tahunnya di tahun 2020, ia tersadar bahwa ternyata usianya telah memasuki kepala dua. Hah? Usiaku di tahun ini sudah 20 tahun. Perasaan di ulang tahunku yang kemarin usiaku baru 16. Agaknya Dani lupa bahwa tanggal 29 Februari hanya muncul setiap 4 tahun sekali. Mikir ya. Singkat cerita, ia pun galau. Usiaku tiba-tiba bertambah secepat kilat. Artinya jarakku dengan tanah semakin dekat. Hidup ini singkat. Apa yang sudah kupersiapkan untuk bekal di akhirat kelak? Gusti, jenengan boten sare, kula sing keturun suwe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia pun memperbanyak zikir, dikala sedang banyak pikir yang tak habis pikir. Yang dipikiran banyak, tapi posisi tubuh tetap rebahan. Ia tak puas dengan keadaan semacam itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dari singgasana kapuknya, mengambil air wudhu, lalu pergi ke masjid. Pelanti sarung dan peci mengiringi pengembaraan Dani mencari dalan padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar saja, di sana ia bertemu dengan seorang alim di kampungnya. Ia pun menceritakan tentang kegalauannya. Ya, seperti itu Pak Kiai, keluh Dani. Pak Kiai pun menanggapi kegalauan pemuda tadi. Nak, tidak perlu resah atas bertambahnya usia kita. Sejatinya hidup ini adalah pemberian darinya dan untuk kembali kepadanya. Karena hidup ini pemberian darinya, berarti harus senantiasa kita syukuri. Dan untuk kembali kepadanya, berarti tujuan akhir setiap aktivitas yang kita lakukan itu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Usia muda, orang-orang menyebutnya dengan masa keemasan. Bicara tentang pemuda, saya jadi ingat sebuah penggalan syair dari seorang pakar gramatika Arab asal Mesir, Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti Asy-Syafi'i, dalam muqaddimah salah satu karya monumentalnya bertajuk Ad-Durratu Al-Bahiyyah, atau yang lebih dikenal dengan Nazm Al-Imriti. Nak Dani sudah hafal kan? Tanya Pak Kiai. Hihi, dulu hafal Pak Kiai, meski cuma muqaddimahnya saja. Tapi sekarang sudah agak lupa jarang murojaah karena gempuran laporan praktikum Pak Kiai. Jawab Dani penuh peluh. Ya sudah yuk, tak ingatkan lagi, sahut Pak Kiai. Jadi ada suatu makalah di Nazm Imriti yang berbunyi Idil Fatah hasba tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Pemuda tergantung tekadnya yang kuat. Tanpa tekad yang kuat, jelas tak dapat mengambil manfaat. Menurut penggalan bait tersebut, idealnya seorang pemuda hendaklah memiliki keyakinan yang kuat dalam menggapai suatu yang ia cita-citakan. Dengan keyakinan itu akan menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di hadapan Allah, Tuhan semesta alam, sehingga dipermudah jalannya untuk menggapai kebermanfaatan yang ia cita-citakan. Al-i'tiqad, tekad, keyakinan yang kuat. Dan perlu kita sadari bahwa sebagai seorang pemuda muslim, kita mengemban amanah sebagai khalifah fil ardi, bahwa kemakmuran bukanlah hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih dari itu, mencakup areal yang lebih luas, untuk agama, masyarakat,
dan bangsa Indonesia menjadi pemuda yang berdaya karya. Mari kita berkilas balik tentang terwujudnya sebuah impian bangsa Indonesia yang merdeka di tahun 1945. Merdekanya bangsa Indonesia tak lepas dari idealisme para pemuda. Keyakinan yang kuat membuat semangat mereka meningkat pesat, menghimpun perbedaan dalam suatu ikrar sumpah pemuda. Beliau-beliau, pahlawan-pahlawan muda terdahulu, memiliki keyakinan penuh bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih dengan persatuan, bukan satuan-satuan. Keyakinan, tekad, dan semangat ini loh dan yang perlu kita contoh. Lantas bagaimana agar kita bisa sampai pada keyakinan yang sedemikian itu Pak Kiai? Tanya Dani. Keberkahan ilmu, impian, cita-cita, dan hati yang tulus, itu yang membakar semangat mereka. Rangkai cita-cita dan impianmu dan agar hidupmu lebih hidup. Kalau sudah, jangan lupa, akhirnya diserahkan kepada Allah. Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Jawab Pak Kiai. Tapi rasa-rasanya berat ya Pak Kiai. Berat wes. Apa saya bisa berkontribusi untuk negeri ini? Urusan sama diri sendiri saja belum selesai. Saya mah kentang, tak ada yang istimewa dari diri saya. Agaknya Dani sedang digempur rasa insecure. Ketahuilah anak muda, keadaan paling istimewa seorang hamba itu adalah dikala ia mengingat Tuhannya. Setiap dari kita memiliki peran dan ditunggu perannya oleh bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pak B.J. Habibie pernah berkata, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Kamu adalah salah satu dari anak bangsa itu dan Indonesia ibarat lukisan yang terbentuk oleh banyak warna. Jadilah kamu salah satu warna yang turut memperindah gambaran kehidupan yang ada pada lukisan tersebut. Dani pun manggut-manggut. Oh iya, Pak Kiai melanjutkan wejangannya. Kesulitan adalah sesuatu yang pasti kau hadapi dalam sebuah perjuangan. Terdapat suatu kalimat dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan kecuali untuk menguji kekuatan akarnya. Kesulitan merupakan suatu keniscayaan. Masya Allah, memang ya Pak Kiai, nyatanya kita perlu untuk terus disadarkan kembali berulang kali. Ucap Dani sembari mengulum senyum. Akhirnya jalan Dani pun kini sudah mulai terang dan kegalauannya kini kian meredup. Dani pulang sembari berbincang dengan dirinya seorang, mengulang dan merasa pesan-pesan yang tadi Pak Kiai sampaikan. Ia kini menemukan jati dirinya sebagai seorang pemuda muslim. Islam telah mengajarkan banyak hal dan memberi gambaran bagaimana seharusnya seorang pemuda. Banyak tokoh teladan yang bisa dijadikan panutan. Teruslah berjalan kawan, sekecil apapun kita melangkah untuk meraih impian, sekecil apapun capaian kebaikan yang kita tanam hari ini, saat ini, pasti akan memiliki dampak positif suatu saat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tak apa berjalan lambat, asal kau punya tekad, dengan Allah kau dekat, doamu tak pernah kendat, tiap kali kebaikan memanggil kau selalu siap, insya Allah kebahagiaan kau dapat setiap saat. Dani. Oke, tamat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Meski Dani adalah seorang tokoh fiktif, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Dani ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.